كشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan hingga hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Awal Ramadan ini menjadikan sebuah rancangan bagi hidup kita bahwa Ramadan ini adalah, kalau kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi pembakaran dosa-dosa kita yang 11 bulan yang telah lalu. Ini sangat luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada saudara kita, tetangga kita, mungkin famili kerabat kita yang telah dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan ini. Mungkin mendekati Sa'ban, mendekati Ramadan di bulan Sa'ban kemarin dia telah dipanggil oleh Allah. Tidak diberikan oleh Allah nikmat lagi untuk dapat beribadah di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat puasa Ramadan ini, Syahrul Mubarak ini, bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan ini kita dapati. Kita masih berjumpa di tahun ini, yaitu di tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2020. Oleh karena itu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ini tidak terhingga sampai sore ini, sampai kita menunggu waktu berbuka pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu Allah berikan nikmat yang terbaik dengan kita bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya semoga selalu senantiasa bibir kita ini, lisan kita berselawat kepada baginda, dan akhirnya kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Iwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat yang insyaallah sore ini sedang menunggu waktu berbuka, yang sangat bahagia menunggu waktu berbuka. Pada kesempatan sore yang berkah ini ingin kami isi sedikit menjelang waktu berbuka kita, atau singkat, mungkin ini sebuah mendapati pembelajaran bagi kita agar kita bisa lebih baik menempuh hidup ini. Oleh karena itu, pada sore yang berbahagia ini, pada sore yang berkah ini, tausiah kita pada sore ini akan kami beri judul 7 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 amalan, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang setiap harinya bergulir di kehidupan kita. Mulai dari kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, ada 7 amalan yang sangat mudah kita laksanakan, sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila hamba-hamba Allah melaksanakan 7 amalan ini, maka Allah sangat mencintai. Allah berikan semua keinginan yang Dia inginkan. Allah kabulkan permintaannya. Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang mengamalkan 7 amalan ini. Namun ternyata, sidang pemirsa dimuliakan oleh Allah, memang rasanya mudah, ada di sekeliling kita, di setiap hari kita amalan ini, tapi banyak antara kita yang melupakannya, banyak di antara kita yang tak menghiraukannya, banyak di antara kita yang tak mau melaksanakannya. Iwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama, 7 amalan yang sangat dicintai oleh Allah apabila kita melakukan? Yang pertama, solat tahajud. Solat tahajud adalah merupakan sebuah
amalan yang begitu dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah? Kalau solat lain ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah bisa kita laksanakan. Terkadang kita waktunya di waktu kita bangun, zuhur, asar, maghrib, isya, kita masih kadang bangun. Tapi tahajud ini di antara manusia-manusia yang sedang tidur, kita mampu bertahajud kepada Allah, kita mampu mengabdikan diri kita kepada Allah, kita mampu tahan kepada Allah di tengah malam. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 kita bangun, setengah 3 mungkin kita bangun, setengah 4 kita bangun, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat tahajud kita. Ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang tidur, kita mampu beribadah kepada Allah. Lebih daripada itu, solat tahajud merupakan solat yang disaksikan oleh para malaikat. Allah menengok orang yang bangun di tengah malam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk amalan yang pertama yang sangat dicintai oleh Allah adalah solat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan banyak sekali ayat yang memerintahkan untuk melaksanakan solat tahajud. Di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya solat kata Rasul ialah solat tahajud. Artinya apa? Daripada solat yang 5 waktu itu, solat yang paling mulia di sisi Allah ialah solat tahajud. Kalau bisa kita rentetkan predikatnya, setelah solat 5 waktu itu, predikatnya ialah solat tahajud. Oleh karena itu, ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah, yuk mari kita dalam situasi Ramadan yang indah ini, solat sunat dilipat gandakan oleh Allah amalan, kesempatan bagi kita qiyamul lail, solat malam kita perbanyak, solat malam kita mantapkan. Mungkin di luar Ramadan yang 11 bulan itu kita hanya terbata-bata sekali, mungkin sebulan, sekali mungkin seminggu. Oleh karena itu Ramadan, yuk kita jemput maghfirah Allah, kita jemput keberkahan Ramadan dengan solat tahajud yang pertama. Yang kedua, amalan yang setiap hari yang bergulir dengan kita, amalan yaumi kita, yaitu kita menunggu solat subuh itu dengan tilawah Al-Quran. Ini yang mantap. Kita menunggu solat subuh itu dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. 5 ayat, 10 ayat, 1 lembar, 2 lembar, berapapun itu. Yang penting subuh itu setelah kita tahajud menunggu waktu solat subuh, kita laksanakan tadarus Al-Quran. Oleh karena itu ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah, bukankah bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah, berkah kita. Di bulan lain kita berkah juga membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah, ada punya target kita. Punya target kita di Ramadan ini, berapa kali ingin kita khatam. Berapa banyak kita ingin baca satu hari membaca ayat-ayat Allah tersebut. Ini amalan yang mudah tapi jarang kita pakai. Dan ini sangat dicintai oleh Allah, orang yang bertilawah, orang yang tadarus sebelum solat subuh. Ini amalan yang kedua. Yang ketiga, apa yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu orang yang solat subuh berjamaah. Orang yang solat subuh berjamaah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah, setelah kita bertadarus, sebelum mata kita menengok handphone, menengok yang lain, tadarus tadi, sekarang kita tengok Al-Quran terlebih dahulu daripada yang lain kita tengok. Sekarang sebelum kita melangkahkan kaki kita ke pasar, kemana bekerja, kita solat subuh berjamaah terlebih dahulu. Ini salah satu amalan yang sangat ajaib, memudahkan rezeki kita, memudahkan urusan kita. Pernah Rasul katakan, orang yang solat subuh berjamaah itu dalam jaminan Allah, dimatilah dalam jaminan Allah. Apapun keadaan kita hari itu, Allah telah jamin kehidupan kita hari itu. Ikhwan fillah dimuliakan Allah. Ini yang ketiga, jangan lupa solat fardunya, terutama kita buka hidup kita dengan, sebelum melangkah ke tempat yang lain, kita solat subuh berjamaah terlebih dahulu. Sebelum kaki kita langkahkan ke tempat lain, kita langkahkan dulu ke masjid kaki kita. Harus istiqomah kita, ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah. Yang keempat apa? Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita solat subuh berjamaah, kita bersedekah, berimpak di pagi hari, ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah ada pada diri kita terjadi dalam satu hari tidak berinfak, tidak bersedekah, apapun itu bentuknya, ikhwan fillah dimuliakan oleh Allah. Terutama kita bersedekah mungkin ke masjid dengan duit kita, mungkin ke anak yatim, mungkin
kepada fakir miskin yang membutuhkan. Mungkin siapa saja yang membutuhkan bantuan infak dan sedekah kita. Setiap hari mesti kita berinfak atau bersedekah. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah. Ada 2 malaikat di setiap harinya yang menghantui kita. Ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Satu malaikat berdoa ketika seorang hamba di pagi harinya berinfak atau bersedekah. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berkahi ya Allah harta si fulan ya Allah dengan dia bersedekah. Makmurkan, jayakan kehidupannya Allah, tentamkan rumah tangganya Allah dengan bersedekah di pagi hari. Ini satu malaikat berdoa yang baik. Tapi satu malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, fakirkan dia ya Allah, hancurkan dia ya Allah, pagi ini dia tidak bersedekah ya Allah. Hati-hati wan fillah dimuliakan oleh Allah. Kita punya semuanya, serba punya. Tapi pagi hari bagaimana kita menetapkan istiqomah hati kita untuk berinfak, bersedekah. Baik kita pergi berjamaah ke masjid, luangkan waktu kita untuk 5.000, 10.000 uang kita untuk bersedekah di masjid, atau memberikan makan anak yatim, atau setiap harinya mesti kita bersedekah. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah. Karena kita takut doa satu malaikat yang membuat kita, doanya dia mintakan kita fakir, doanya minta kita dihancurkan kejayaan kita karena kita pelit. Banyak harta orang, punya orang dalam harta kita yang jarang kita sisihkan. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, yuk gemar kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Allah tingkatkan pahalanya orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini. Pahala-pahala Allah tingkatkan. Apalagi 1 bulan ini kita istiqomah bersedekah di setiap paginya. Ini pembelajaran bagi kita. Setelah Ramadan ini nanti kita mesti bersedekah juga. Tidak hanya di Ramadan ini saja kita bersedekah di setiap paginya. Habis Ramadan kita harus juga bersedekah. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya apa? Amalan yaumi kita, amalan harian kita yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duha. Salat duha. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita banyak libur di rumah. Hari ini kita banyak stay di rumah. Hari ini kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di rumah. Bagaimana kita menggunakan waktu duha kita, waktu pagi kita untuk bermunajah kepada Allah, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Di saat orang bekerja, di saat orang keluyuran, di saat orang kemana-mana, hati kita, diri kita bisa berukuk dan sujud kepada Allah. Ini adalah salah satu mantap keimanan kita. Di saat orang sibuk dengan dunia, tapi kita mampu berduha kepada Allah. Ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duha bisa memudahkan rezeki kita, memudahkan rezeki orang tua kita, memudahkan urusan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu duha kita. Iwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari-hari kita, berapa hari-hari ini kita masuk di bulan Ramadan, bagaimana tingkatan iman duha kita hari ini? Sudahkah kita menyampaikan dengan baik ke keluarga kita, nak, istriku, ayo kita berduha di pagi hari ini agar Allah mudahkan urusan kita, agar Allah mudahkan urusan rezeki orang tua kita, keluarga kita. Iwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yaum yang berikutnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba yang suka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna istighfar, kita selalu bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim yang pendek. Yang menengah, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar namanya. Yang penting apapun keadaan kita, mesti kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya saja kita beristighfar setelah solat fardu atau setelah solat, tapi dalam keadaan apapun kita mesti hati kita beristighfar kepada Allah. Banyak keutamaan orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Allah akan mudahkan rizkinya, Allah akan mudahkan mendapatkan yang ia inginkan. Bukankah pernah kita tahu cerita Imam Ahmad bin Hanbal yang hanya dengan seorang penjual roti yang setiap tahun yang beristighfar, hampir berapa tahun dia beristighfar ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Allah jumpakan mereka dengan hebatnya istighfar ini. Iwan fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, di mana-mana pun kita mesti bertobat, mesti kita beristighfar kepada Allah. Karena banyak istighfar memudahkan rezeki, memudahkan urusan kita. Amalan kita yang berikutnya di
di setiap hari kita, yaitu jangan pernah kita lepas wuduk kita, iwan filan dimuliakan oleh Allah. Batal wuduk, ambil wuduk, batal wuduk, ambil wuduk, kentut, ambil wuduk lagi. Buang air kecil, ambil wuduk lagi. Malaikat akan jaga kita. Orang yang selalu suci, malaikat akan sering dengannya. Dan kita akan terhindar dari maksiat karena kita selalu dalam keadaan suci. Tapi kalau kita tidak dalam keadaan bersuci, maka setan-setan akan mendatangi kita. Oleh karena itu, iwan filan dimuliakan Allah, hari ini kita puasa Ramadan. Hendaknya dalam kesucian kita selalu dalam berwuduk, dalam keadaan berwuduk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk solat wudu ini, tapi untuk keseharian kita. Iwan pilihan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa amalan yang setiap hari mau tidur, ini juga amalan banyak mesti kita laksanakan. Wudu kita mau tidur, ya silakan, sunnah kita melaksanakannya. Malaikat akan jaga kita, iwan filan dimuliakan oleh Allah. Inilah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak kita lupakan hari ini, iwan filan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل شي ناسين أجامل مرة مرتين أدور معك وكل زين حتى المستحن شان الله.